Namaste. Namaste. Hai semuanya, balik lagi sama aku Anabel dan Kasumi. Hari ini kita bakal latihan gimana sih cara mengaplikasikan pose-pose yoga di kehidupan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari kita ya Kak ya? Betul. Oke, mungkin maksudnya apa sih nih Kak yoga pose tapi di aktivitas sehari-hari? Mungkin gimana nih Kak? Nah, jadi kalau misalnya nyadar nih, kalau misalnya kita beberapa pose yoga tuh kayak misalnya sesimpel standing pose, sesimpel posisi yang kayak berdiri aja kan, kalau di yoga itu masih kuat ya. Nah sebenarnya itu nggak cuman buat di yoga, tapi kehidupan sehari-hari juga. Jadi ketika kita berdiri tegak, misalnya ada yang nabrak kita dari belakang, kita nggak langsung jatuh kan, kita masih kuat kokoh. Nah kayak gitu, sesimpel itu. Oke deh kalau gitu mungkin berarti ini untuk teman-teman yang lagi mulai suka-suka yoga atau mungkin baru belajar yoga nih pas banget ya Kak ya untuk mengadjust badannya ke aktivitas yoga dia juga ya. Oke deh, aku gak sabar banget nih buat latihan. Kita mulai aja kali Kasem ya. Oke, let's go. Kita mulai aja. Jadi temanya hari ini kita buat bagaimana pose-pose yoga itu kita masukin, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sesimpel kita berdiri. Yuk kita berdiri. Nah kakinya boleh sih dirapetin, tapi aku sarankan sih coba buka karena kita kan anatomi tubuhnya memang terbuka seperti ini ya. Oke, nah coba sekarang rasain bola-bola kakinya kita benar-benar nempel. Gimana cara rasainnya? Coba angkat jari-jari kakinya dulu, terus kemudian tempel kan? Yes, coba rasain sampai jari jempol sampai jari kelingking itu benar-benar napak. Nah, bagian heelsnya juga napak. Dan coba untuk bawa masuk tulang ekornya ke dalam, scoop in. Nah, di scoop in ke dalam. Kemudian kencangkan paha, coba tarik tempurung kakinya, roll bahu ke belakang, coba posisikan tangan di samping. Nah, ini Tadasana, tripos. Jadi kalau di yoga sebutnya Tadasana. Nah, kenapa ini bisa untuk kehidupan sehari-hari? Contohnya nih, lagi ada yang di keramaian, kita ada yang nabrak, dan kita badannya nggak langsung terjatuh. Nah, fungsinya buat itu, ngokohin badan kita. Oke, nah boleh nih pencet-pencet pahanya, udah kenceng belum? Kalau misalnya masih lembut-lembut, belum. Kencengin lagi. Nah, kuncinya bisa gini, pakai balok. Parang. Nah, selipin aja. Jadi diselipin baloknya, rasain aja kayak hug in. Jadi ini kakinya hug in ke dalam. Jadi benar-benar kenceng. Coba pegang lagi pahanya. Nah, ini. Oke, boleh lepasin lagi baloknya. Nah, ketika berdiri gini, aku contoh ya. Hey. Nah, ini kenceng nih, kuat. Nah, kayak gini. Jadi nggak dikit-dikit misal ke dorong dikit langsung gitu ya. Jadi fungsinya itu Tadasana. Dan kita ketika lagi nunggu misalnya ngantri, lagi nunggu lift atau apa yang simpel-simpel kan suka gini, main HP. Nah sebenarnya itu nggak baik, itu bisa ya merusak postur badan kita. Jadi coba untuk tetap berdiri tegak tapi nggak tegang. Nah jadi lutut juga nih nggak ngelok, jadi nggak ngelok gini tapi soft. Nah itu untuk ngelindungi lutut kita. Nah, coba ketika lagi ngantri atau apa, jangan males. Gini-gini, satu kaki lagi, aduh itu sayang sama kakinya ya, kakinya cuma punya 2. Oke, lanjut lagi sekarang. Oke, kita mundur. Oke, betul-betul di situ aja. Pura-pura kita mau ngambil balok deh. Oke. Yes. Nah, sesimpel kita lagi mau ngambil sesuatu ke depan, ini kita bisa pakai posisi Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana itu kayak gimana sih? Boleh yuk tarik nafas, kuatkan kakinya tetap, buka kaki selebar panggul, jari-jari hadap ke depan, tarik nafas, angkat kedua tangan, tarik masuk perutnya, ribsnya, coba panjangin badan ke depan, turunin tangannya. Nah, tangannya boleh di bawah, kalau nggak nyaman boleh di tulang kering, pastikan di sini. Jadi posisi badan kita tuh kayak huruf L. Nah, misalnya ngambil barang nih, coba bisa nggak? Nah, kayak gitu. Jadi
kalau kita ngambil barang itu, coba sesimpel mungkin, bukan sesimpel mungkin. Coba kita aktifin kakinya, aktifin kaki, perutnya diaktifin, jadi nggak gini. Jadi kita aktifin juga bagian punggung biar panjang. Nah, seperti itu. Jadi ini posisi kalau di yoga itu Ardha Uttanasana. Kita bisa ngambil barang segampang mungkin. Yes, betul. Kalau misalnya berasa barangnya lebih ini, ya udah kita ngambilnya kan lebih keren dikit lah ya. Jadi ngambil bener-bener memang hamstringnya akan berasa banget, itu akan kerja banget, tapi nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan juga terbiasa. Kalau enggak, ambil kursus kelas yoga yang memang boleh sambil naik aja dulu. Kalau enggak, ambil kelas yang basic buat ngelonggarin hamstringnya. Ada kok kelas-kelas yang memang basicnya, yang memang buat ngajarin gimana nih buat ngelonggarin hamstring biar nggak terlalu kenceng. Oke, sekarang coba untuk challenge-nya lagi. Nah, kalau misalnya udah biasa nih kayak gini mah udah nggak berasa gini ya. Ambil barang pura-pura kita lemparin ke depan. Coba lemparin ke depan. Nah, ini kakinya rapetin. Ini standing pose sih jadinya jatuhnya ya. Pelan-pelan yuk kita majuin badannya dulu. Tangannya boleh sih tarik nafas dulu, angkat, boleh panjangin. Cuman kalau sehari-hari kita nggak selebay ini ya. Coba aja ya, kita ini pura-pura kayak lagi contohin doang. Jadi nanti panjangin, kemudian coba panjang, ini jauh banget, susah ngegapai. Kaki yang sebelah kirinya atau kanan naik, yang mana aja dulu. Pelan-pelan tangannya boleh di pinggang. Nah, ini kan kayak jatuhnya warrior 3 bukan? Nah, betul. Pelan-pelan. Kalau kejauhan, yes, nggak apa-apa. Tak deketin. Ya, betul. Bisa. Jadi kayak gitu aja. Nah, kuatin kakinya, ngambil, pelan-pelan, naik. Yes. Kalau sehari-hari ya, nggak naik tangannya sih. Jadi kita cuman kayak letakin, ngambil, terbalik. Nah, kayak gitu bisa kan? Nah, kalau nggak, lebih challenge lagi, half split. Jadi yang satu kaki. Jadi misalnya lebay ceritanya. Coba yuk bawa. Jadi kan ngambil, angkat naik, tangannya turun aja dua-duanya. Terus yes, angkat naik, pura-pura ngambil, angkat tinggi, mau di pointing atau flag, ya yang kuat yang mana. Oke, nah pelan-pelan turun, bangun, aktifin perutnya. Yes. Nah, berasa kan? Jadi memang sebenarnya yoga itu benar-benar kayak daily life-nya kita. Cuman tinggal kita gimana aplikasiinnya, gimana kita rajin nggak gitu. Jadi badannya jangan dibikin males. Oke. Sekarang kita boleh duduk. Sekarang duduk. Anggap sebenarnya posisinya ini kalau di yoga twisting. Nah, kalau di twisting, misalnya kita lagi. Nah, kalau di yoga itu kan kalau di twisting selalu ada tekniknya. Nggak cuma semerta-merta langsung putar ke kiri ke kanan, nggak kan, selalu disuruh panjangin badannya ke depan dulu. Boleh coba tarik nafas, angkat kedua tangan, pelan-pelan coba putar ke sisi sebelah kiri dulu, yes, atau kanan yang mana aja. Nah, coba putar aja. Nah, stay di sini. Nah, di sini itu kenapa harus angkat tangan dulu, kenapa harus panjangin badan dulu, karena memang ketika kita twisting, kita putar, ketika badan kita masih rounding, kita putar, itu sakit banget bagian punggung. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang punya sirkoliosis ya, itu akan menderita banget, akan sakit banget. Jadi hindari, selalu panjangin dulu badannya, putar. Nah, seperti ini. Nah, boleh balik lagi ke depan. Ini cocok banget kalau misalnya kita lagi di toilet, lagi di toilet duduk, terus kita mau flush kan ke belakang. Nah, badannya kalian bisa coba. Jadi anggapannya kita lagi duduk ya, duduk di toilet. Ketika lagi udah selesai mau pencet bagian kerannya itu, flushnya, badannya boleh panjangin ke depan. Nah, ini juga salah satu tekniknya. Badannya boleh panjangin dulu, tapi tegakin ya. Nah, pelan-pelan kita putar. Anggap lagi tangan sebelah kanannya kayak mau pencet. Nah, ini dia. Jadi ini sekalian buat manjangin spine kita di belakang. Karena kita cenderung ketika lagi di rumah misalnya mau ngambil barang ke belakang, atau ya paling sering di toilet pasti gini. Nah, ininya lengkung sayang. Jadi mendingan panjangin, condongin ke depan dulu. Kalau misalnya susah, putar tangannya, badan masih tetap panjang. Nah, itu dia. Jadi benar-benar dipakai semuanya, ilmu yang di yoga dipakai ke sehari-hari. Ada lagi
apa namanya? Boleh lakukan satu sisi lagi biar balance. Ya, kita lakukan tarik nafas, angkat kedua tangan, coba putar lagi ke sisi sebaliknya. Yes, turunin. Nah, tetap condongin badannya. Nah, biasanya badannya suka ke sini, agak mundur gitu kan. Bisa sebelah dibantu nih, tangan yang belakang. Coba jalanin, deketin ke panggul sampai bisa. Yes, nah kembali lurus lagi badannya. Seperti ini, oke? Bisa dicoba, dan kalau misalnya nggak bisa tegak, kayak tadi, condongin dulu badannya, kemudian baru putar. Tarang, ya kayak gitu. Oke, nah, oke. Ada lagi, misalnya, nah binding, kita kan suka tuh dikasih tangannya yang ke belakang gini. Bawa tangan ke atas, panjangin badan, kemudian tekuk siku tangan ke belakang. Nah, kalau misalnya dari belakang kayak gini. Yes. Tangan satu lagi cari, yes, ke belakang lagi, coba binding. Nah, pegang. Kalau misalnya di sini, ini fungsinya bagus banget. Nah, Anabel sampaikan ya, yes, betul. Memang nggak semua orang bisa sampai, tapi nggak apa-apa. Latihan dulu pakai handuk. Jadi pegangan dengan handuk ya. Nah, binding. Kenapa? Ini tujuannya buat apa? Biar kalau misalnya pakai baju ada resleting, kancing, kita nggak perlu manggil-manggil orang. Jadi tinggal sah. Kita tinggal set. Nah, gampang kan? Lakukan satu sisi lagi biar balance. Tarik nafas, angkat kedua tangan, kemudian tekuk. Yes. Satu tangan lagi. Pelan-pelan cari. Yes. Emang ini perlu flexibility mobile shouldernya. Jadi memang nggak apa-apa kalau belum bisa nyampe, dirajin-rajinin aja latihannya, nanti akan datang sendiri, akan bisa sendiri. Nah, oke, pelan-pelan lepas. Jadi udah tahu ya kuncinya. Kenapa nih kok di yoga ada binding buat apa gitu? Ya buat membantu diri sendiri lah. Buat resleting. Oke, apa lagi ya? Pakai lotion. Kalau lo pakai lotion, kakinya suka dibengkok-bengkokin. Coba dibiasain, kakinya nggak usah dibengkokin, lurusin aja. Kemudian panjangin badan, kita pakai. Betul. Ini kan Paschimottanasana bukan? Jadi benar-benar bisa diaplikasikan untuk apapun juga. Sesimpel kita lagi pakai lotion, krim apa, tinggal panjangin, terus kita. Nah, ini kan beraktifin otot pahanya kita. Jadi dicoba aja. Dan ini benar-benar ketika kamu bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, ya otomatis pasti kayak peredaran darah atau apapun otomatis akan lebih lancar. Kenapa bisa lebih lancar? Kenapa bisa lebih enak badannya? Karena kan hamstring, sesimpel tadi berdiri, ngambil barang ke bawah, hamstring ini kan ngeling ke bagian pinggang. Kalau misalnya terlalu kenceng, kita nggak pernah rilis, berasa banget, oh pinggangnya kenapa ya, ada sesuatu, terus punggungnya nggak enak. Nah, jadi semua connect satu sama lain. Dicoba dan semoga bermanfaat. Makasih banget Kak. Mungkin nanti aku walaupun sering latihan kan kadang-kadang kalau udah aktivitas sehari-hari malah lupa ya Kak. Iya. Kalau mau jongkok langsung duduk aja. Iya. Spine itu benar-benar juga harus dijaga kan Kak ya. Wajib. Oke deh. Nah teman-teman, gimana tadi latihan, gimana sih pose-pose yoganya untuk diaplikasikan di aktivitas hari teman-teman. Makasih banget nih Kak Sumi udah ngajarin aku dan teman-teman Yoganesia lainnya. Ada tips mungkin dari Kak Sumi untuk teman-teman Yoganesia yang baru-baru mulai atau mungkin lagi coba tadi? Diingat-ingat aja, jadi sesimpel kita ngambil barang ke bawah, kita coba lurusin kaki, coba panjangin badan. Jadi itu benar-benar daily life-nya kita. Jadi tipsnya cuman ya ingat-ingat terus dan selalu diaplikasikan. Oke deh, kalau gitu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia supaya bisa nonton-nonton latihan selanjutnya nih sama Kak Sumi. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan namaste. Namaste.